Halo, selamat sore untuk kita semua. Hari ini kita membahas mengenai literasi buku non-fiksi. Walaupun sebelumnya ini sudah dibahas oleh kelas 9A, itu Tiffany, tapi hari ini saya akan coba menjelaskan kembali agar kita lebih mengerti lagi sebenarnya apa itu buku non-fiksi. Oke, literasi buku itu dibagi menjadi dua, ada namanya buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan imajinasi si penulis. Buku ini ditulis tidak perlu melakukan pengamatan, sehingga isi dari buku tersebut tidak perlu dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contohnya itu adalah novel, drama, cerpen, hikayat, fabel, cerita rakyat, puisi, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua adalah buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu adalah buku yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau fakta. Membuat buku non-fiksi akan diperlukan suatu pengamatan dan data. Oleh karena itu, informasi yang termuat dalam buku non-fiksi ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya itu adalah karya tulis ilmiah, skripsi atau tesis ataupun disertasi, buku pelajaran, biografi, pidato, esai, jurnal, buku ensiklopedia, dan lain sebagainya. Karangan buku non-fiksi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama non-fiksi murni dan yang kedua non-fiksi kreatif. Non-fiksi murni ialah buku yang berisi tentang pengembangan berdasarkan data-data yang otentik atau pasti. Berikut ini sedikit contoh-contoh dari non-fiksi murni yaitu skripsi, karya ilmiah, laporan, makalah, tesis, disertasi, artikel, future, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu buku non-fiksi kreatif. Non-fiksi kreatif merupakan berasal dari data otentik yang didapatkan dan kemudian dikembangkan dengan berdasarkan imajinasi yang biasanya berbentuk prosa, puisi, dan novel. Seperti yang kita ketahui, banyak memang isi dari cerita novel itu diangkat dari kisah nyata, tetapi dibumbu-bumbui dengan imajinasi si penulis. Itulah salah satu contoh buku non-fiksi kreatif. Beda buku fiksi, beda buku non-fiksi. Maka unsur-unsur kedua tersebut pun berbeda. Unsur buku fiksi ada 7, unsur buku non-fiksi juga 7. Unsur buku fiksi yang pertama sampul buku, yang kedua pokok bab buku, yang ketiga judul bab atau opsional. Opsional itu artinya boleh ada, boleh enggak. Yang keempat tokoh dan penokohan, yang kelima tema cerita, yang keenam bahasa yang digunakan, yang ketujuh penyajian alur cerita. Sedangkan unsur non-fiksi itu ada sampul buku, yang kedua pokok bab buku, yang ketiga judul bab dan subbab, yang keempat isi buku, yang kelima cara menyajikan, yang keenam bahasa yang digunakan, dan yang ketujuh sistematika penulisan. Rangkuman alur tentang isi buku non-fiksi. Jadi sebenarnya tugas kita dalam bab ini adalah merangkum isi dari buku non-fiksi itu. Bagaimana caranya? Rangkuman itu atau ringkasan itu merupakan hasil menyaringkan semua gagasan pokok atau intisari sebuah tulisan atau buku menjadi bentuk yang ringkas namun tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang suatu teks. Jadi rangkuman itu kita mengpres. Mengpres itu artinya menekan atau meringkas buku itu tetapi sesuai dengan urutan-urutannya. Oke, langkah-langkah menyusun rangkuman buku non-fiksi. Yang pertama, tentunya kamu harus memahami dulu tentang informasi buku tersebut, baik dari judul, nama penerbit, nama pengarang, tahun terbit, dan lain sebagainya. Bahkan kota terbit buku itu juga kita harus tahu. Yang kedua, pahami isinya. Bagaimana kamu bisa merangkum sebuah buku non-fiksi jika kamu tidak paham dengan isinya? Jadi poin kedua ini sangat penting. Kamu harus memahami isi buku secara umum, mulai dari daftar isi dan kata pengantar, baru sampai nanti ke inti-inti isinya. Yang ketiga, perhatikan sistematika penulisan buku. Kerangka berpikir dalam buku tersusun secara terurut dan sistematika yang dijabarkan dalam bab dan subbab. Oke, yang keempat, catatlah gagasan utama dan beberapa data yang penting yang menyertainya sebagai bahan untuk menyusun rangkuman. Jadi, waktu kamu memahami dan membaca buku itu, kamu catat dia. Gagasan-gagasan utamanya,
atau hal-hal yang penting apa saja yang ada dalam buku itu. Jadi kamu catat dan nanti kamu gampang untuk merangkum buku itu. Yang kelima, rangkai dan kembangkanlah gagasan utama menjadi rangkuman isi buku. Jadi dari gagasan-gagasan utama yang sudah kamu catat sebelumnya itu kamu kembangkan menjadi rangkuman isi buku. Hubungan unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Hubungan antar unsur dalam buku non-fiksi memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Rangkaian antar bab yang dijabarkan dalam subbab dan paragraf harus mengacu pada topik yang dibahas dalam buku. Ilustrasinya seperti ini. Anggaplah buku itu seperti tubuhmu. Jadi hubungan unsur-unsur dalam tubuhmu itu saling berhubungan satu sama lain. Dari ujung rambut sampai ujung kuku kakimu itu saling berhubungan satu sama lain. Jika salah satu bagian anggota tubuhmu itu sakit atau tidak berfungsi, maka anggota tubuh lain itu akan terganggu kinerjanya. Begitu juga dengan unsur-unsur dalam buku non-fiksi ini. Dari judul buku sampai isinya. Judul bab. Setiap buku memiliki yang namanya judul bab. Bahkan judul cover buku itu memiliki hubungan dengan isinya. Judul cover itu merupakan gambaran dari isinya. Perhatikan sketsa yang saya beri. Judul bab itu berhubungan dengan bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 itu ada subbab-subbabnya dan subbab-subbab itu berhubungan dengan paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 dalam buku tersebut. Dan begitulah selanjutnya sampai bab buku tersebut habis. Langkah-langkah menyusun tanggapan terhadap buku non-fiksi. Sebenarnya langkah-langkah menyusun tanggapan terhadap non-fiksi itu sudah pernah kita lakukan dengan teknik mind mapping yang kita yang novel kemarin itu hampir sama dengan ini. Langkah-langkah menyusun tanggapan terhadap buku non-fiksi itu sama juga dengan meresensi buku. Mungkin kalian sudah pernah meresensi novel sebelumnya, mungkin di kelas 8 kalian sudah pernah meresensinya. Jadi bagaimana cara menyusun tanggapan terhadap buku non-fiksi? Dan teks tanggapan juga udah kita pelajari. Tanggapan berarti kamu harus memberikan tanggapan baik berdasarkan kritikan maupun kelebihan. Kamu mengkritik karena memang ada kekurangan di dalam buku itu. Kamu memuji karena buku itu mempunyai kelebihan. Oke, yang pertama, baca buku non-fiksi sampai tuntas dan pahami isi buku tersebut. Ya, lagi-lagi jika kamu ingin menanggapi suatu buku, kamu harus memang paham apa isi dari buku tersebut. Kamu nggak bakalan bisa menanggapi buku tersebut kalau kamu isinya saja kamu nggak tahu. Menanggapi itu tidak bisa asal-asalan. Jadi kamu memang harus memahami apa sih isinya, buku ini bercerita tentang apa. Oke, yang kedua, tandailah bagian hal-hal yang menarik untuk ditanggapi. Selama kamu membaca, kamu garisi mana kira-kira yang enak untuk ditanggapi. Oke, kamu garisi, oh ini kelebihan bukunya, garisi. Oh iya, ini kekurangannya. Jadi waktu kamu ingin menyusun tanggapan itu, kamu nggak perlu lagi membaca ulang. Kamu tinggal melihat bagian-bagian mana aja yang kamu garis bawahi dan itu yang kamu kembangkan. Yang ketiga, tanggapilah secara objektif. Tanggapan dapat berupa pujian untuk bagian-bagian kelebihan dari buku tersebut disertai dengan bukti tekstualnya, atau berikan kritikan untuk bagian-bagian kekurangan dari buku tersebut disertai dengan bukti tekstual berdasarkan buku non-fiksi tersebut. Menanggapi itu kita harus memberikan bukti tekstual agar tanggapan kita itu diakui. Jika kamu memberikan kritik terhadap buku itu, kamu harus kasih ini buktinya, ini kekurangannya. Kamu nggak bisa menyanggah itu salah atau benar, itu baik atau buruk jika kamu tidak mempunyai bukti. Oke? Dengan bukti, kamu bisa memperkuat argumen kamu kalau itu benar-benar merupakan kelebihan atau kalau itu benar-benar merupakan kekurangan. Yang terakhir, baca ulang tanggapan yang sudah ditulis. Jika masih ada kekurangan atau kesalahan, perbaikilah. Jadi, dari tanggapan-tanggapan yang sudah kamu buat sebelumnya itu, kamu baca ulang. Jika ada yang masih salah,
ya kamu perbaikilah, oke? Langkah-langkah menyusun tanggapan ini sama seperti jika kamu masih ingat dalam meresensi novel, itu kamu memberikan kekurangan novel ini, kelebihan novel ini. Kekurangan novel itu bahkan sampai kepada bagian harga. Kamu bisa membuat dengan dengan ukuran yang tidak begitu besar, dengan ukuran buku yang tidak begitu tebal, dan harganya 100.000, saya rasa ini terlalu mahal. Itu merupakan salah satu contoh kritikan. Kalau pujian seperti ini, buku ini terlihat menarik dari awal saja, dari cover buku kita melihatnya itu tertarik. Pemilihan warna-warnanya yang sangat kontras, bentuk-bentuk tulisannya yang sangat menarik, dan di dalam buku ini disisihkan beberapa gambar yang membuat si pembaca tidak bosan. Itu merupakan salah satu bentuk dari pujian. Oke. Demikian penjelasan saya karena memang ini bab terakhir. Oke. Ini adalah latihan atau tugas dan tugas portofolio yang terakhir saya kasih. Oke. Latihan atau tugasnya ini untuk nulis tugas kita. Kerjakan uji kompetensi halaman 243 sampai 247. Itu bagian A dan B. Hanya jawabannya saja. Kalian tidak perlu menulis soalnya. Langsung jika A, jawab aja A, tapi ikut dengan kata-katanya. Misalnya A, aku, tulis akunya. Jangan hanya A aja. Oke, itu dikerjakan di buku latihan, dikumpul itu paling lama tanggal 25 April 2020. Paling lama tanggal 25 April, berarti lewat tanggal 25 tidak saya terima lagi. Oke, yang terakhir tugasnya itu adalah tugas portofolio. Carilah 3 contoh meresensi buku non-fiksi. Judulnya apa saja boleh kamu cari di internet. Kamu buat, dikerjakan seperti membuat makalah seperti biasa dalam bentuk Microsoft Word lengkap dengan covernya. Oke. Kamu tulis nama kamu tulis identitas kamu, buat judul covernya itu tugas portofolio buku non-fiksi, disusun oleh namamu, kelasmu, sekolahmu, oke? Dikirim melalui Gmail, itu paling lama tanggal 27 April 2020.